Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Amin. Pertama-tama, marilah panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah ini walaupun secara daring. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 yang akan membahas tentang merancang tes komponen bahasa. Di sini saya Maryam Karimah Husnayain sebagai moderator, kemudian ada Mbak Isti Fauziah sebagai pemateri yang pertama, kemudian ada Mbak Linatus Sarifah sebagai pemateri yang kedua, kemudian ada Mbak Leli Komariah sebagai pemateri yang ketiga. Ya, langsung saja. Yang pertama itu yang akan kita bahas mengenai tes bunyi bahasa yang akan dijelaskan oleh Mbak Isti Fauziah. Kepadanya kami persilahkan. Ya, yang pertama yaitu ada tes bunyi bahasa. Tes bunyi bahasa merupakan tes untuk menilai ketepatan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa serta mengidentifikasi bunyi yang didengarkan atau yang diperdengarkan. Sasaran tes bunyi bahasa secara umum meliputi seluruh penguasaan sistem bunyi bahasa dan memahami bunyi bahasa secara reseptif. Kemampuan reseptif ini terdiri dari dua kemampuan, yaitu kemampuan membaca dan kemampuan menyimak. Adapun perbedaan dari dua kemampuan ini, yaitu dalam kegiatan membaca, sarana bahasa disampaikan secara tertulis, sedangkan dalam menyimak disampaikan secara lisan yang berupa lambang bunyi. Kemudian, dalam kegiatan membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem ejaan, sedangkan dalam menyimak diperlukan kemampuan mengenai sistem bunyi bahasa yang bersangkutan. Tes kemampuan reseptif ini pada umumnya menuntut siswa untuk memahami secara kritis informasi yang disampaikan dalam suatu wacana tertentu. Dan ada beberapa bentuk dan jenis butir tes bunyi bahasa, di antaranya yaitu membedakan. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kemudian sekarang masuk yang kedua, yaitu tentang tes kosakata yang akan dijelaskan oleh Mbak Linatus Sarifah. Kepadanya dipersilahkan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Linatus Sarifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tes kosakata. Struktur bahasa pada umumnya terdiri dari morfologi dan sintaksis. Gramatika yang tepat dalam sebuah kalimat sangat menentukan apakah suatu penuturan dapat diterima atau tidak. Namun demikian, selain kegramatikalan kalimat, ketepatan pemakaian kata juga berpengaruh dalam suatu penuturan. Susunan gramatikalnya baik. Bila pemakaian atau pemilihan katanya tidak sesuai, maka suatu penuturan itu tidak dapat diterima atau tidak bermakna. Kosakata dilihat dari tingkat kesulitannya dibagi menjadi dua, yaitu kosakata aktif dan kosakata pasif. Penguasaan kosakata yang memadai akan memudahkan seseorang dalam berkomunikasi. Makin banyak kosakata yang dikuasai, maka lebih memudahkan seseorang menerima atau menyampaikan informasi yang lebih luas dan kompleks. Tes kosakata yang lebih baik adalah selain yang sering digunakan atau kosakata aktif. Tes kosakata bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan produksi kata-kata yang digunakan dalam berbicara dan menulis. Menurut Haris, yang mula-mula harus diterapkan adalah apakah kosakata yang akan diteskan itu kosakata aktif atau kosakata pasif, yaitu kosakata yang akan digunakan dalam berbicara dan menulis, dan juga yang akan digunakan untuk memahami bacaan. Kamus dapat digunakan dalam memilih kata-kata yang akan diteskan. Tetapi pada umumnya yang digunakan yaitu daftar kata yang dibuat berdasarkan frekuensi pemakaiannya secara nyata. Pengetahuan tentang kosakata merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan dan menunjukkan keterampilan berbahasa, mendengarkan, membaca, dan menulis. Namun, hal itu tidak selamanya berarti bahwa kosakata harus diteskan secara terpisah.
Tes kosakata dapat dilakukan tersendiri, dapat juga dilakukan secara terpadu dengan keterampilan itu. Dalam hal ini perlu diperhatikan perbedaan antara kemampuan produktif, yaitu berbicara dan menulis, dan kemampuan resepsi, yaitu mendengarkan dan membaca. Tes kosakata umumnya itu menggunakan soal bentuk objektif pilihan ganda, tetapi ada pula bentuk isian. Bentuk tes kosakata antara lain yaitu antonim, sinonim, memperagakan, mencari padanannya, definisi atau parafrase, lengkapi kalimat dan gambar. Untuk tes kosakata ini, Haris menyarankan, yaitu yang pertama, definisi menggunakan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami. Kemudian saran yang kedua yaitu semua alternatif jawaban memiliki tingkat kesukaran yang lebih kurang sama. Maksudnya itu jawabannya itu memiliki tingkat kesukarannya itu sama gitu, nggak ada yang ini sulit banget, ini gampang banget, itu nggak. Kemudian yang ketiga, semua pilihan berhubungan dengan bidang atau kegiatan yang sama. Yang keempat, panjang pilihan jawaban ya sama juga, panjang sama pilihan jawabannya juga sama gitu. Kemudian yang kelima, butir soal harus bebas dari kesalahan ejaan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai kosakata. Terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Mbak Leli Komaria. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu tes tata bahasa. Tes ini berkaitan dengan kegramatikalan kegiatan berbahasa. Kegramatikalan kalimat sangat menentukan apakah suatu penuturan dapat diterima karena bermakna atau sebaliknya ditolak karena tidak secara cermat menyampaikan maksud tertentu. Kemudian jenis-jenis tes tata bahasa yaitu yang pertama, tes dikrit. Tes dikrit adalah tes yang hanya menekankan atau menyangkut satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Menurut OLERTES, yang bersifat dikrit tidak hanya menyangkut aspek kebahasaan saja, melainkan berbagai macam keterampilan berbahasa. Jika tes secara khusus hanya dimaksudkan mengukur salah satu keterampilan berbahasa saja, misalnya membaca, menyimak, menulis, atau berbicara tanpa mengaitkan dengan keterampilan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tes integratif. Tes ini bersifat integratif, muncul sebagai reaksi terhadap teori tes dikrit. Jika teori dikrit aspek-aspek bahasa dan keterampilan berbahasa dilakukan secara terpisah, dalam tes integratif aspek dan keterampilan berbahasa itu dicakup secara bersamaan. Tes integratif ditekankan pada adanya dan aspek kebahasaan atau keterampilan berbahasa yang diujikan pada saat bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu tes pragmatif. Tes ini muncul sebagai reaksi tes dikrit yang dipandang banyak kelemahannya. Teori dikrit yang memecahkan unsur kebahasaan dan kemudian ditekan secara terpisah dan terisolasi bersifat sangat artifisial. Artinya, belum dapat mencerminkan kemampuan siswa mempergunakan bahasa sesuai dengan fungsi komunikatif. Tes pragmatif di pihak lain merupakan suatu pendekatan dalam tes keterampilan. Kemudian, yang terakhir itu tes komunikatif. Sejak kurikulum 1994, dilakukan pentingnya fungsi bahasa yang sebagai fungsi komunikatif. Pengajaran bahasa di sekolah haruslah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh berbagai kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berbahasa itu meliputi kemampuan pemahaman dan kemampuan penggunaan. Fungsi komunikatif bahasa yaitu berupa pemahaman dan penggunaan, sedang tata bahasa adalah semua aspek yang terkait dengan sistem bahasa. Kemudian lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa bertanya lewat kolom komentar yang di bawah ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang tepat atau masih kurang jelas. Ya, terima kasih.
wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.